Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Bareng saya Agnes Setiawan, Guru Geografi. Kita kali ini akan mencoba latihan pendalaman ya untuk KSN, entah itu KSK, KSNP, atau KSN Geografi. Ini dapat soal dari salah satu rekan subscriber ya. Terima kasih sebelumnya. Kita akan coba bahas ya, lumayan untuk tabungan materi. Jangan lupa untuk subscribe dan share, nyalain loncengnya supaya update terus nanti ya materinya. Oke, nomor satu ini materi konsep geografi ini. Pemukiman di sepanjang Bengawan Solo sering mengalami banjir, sehingga masyarakat membuat tanggul penahan banjir dan pada waktu banjir terjadi, seringkali pemukiman ditinggalkan oleh penduduknya. Prinsip geografi untuk mempelajari peristiwa tersebut adalah interrelasi, kronologi, deskripsi, aglomerasi, distribusi. Oke. Mana ini ada fenomena, dicari keywordnya, kata kuncinya. Prinsip geografi apa yang berkaitan dengan fenomena yang ada pada paragraf ini ya. Harus cepat. Coba jawabannya apa? Jawabannya adalah mana coba? Mana ini ya, deskripsi, interrelasi ya, keterkaitan. Jadi ada keterkaitan antara fenomena ini kan, eh, banjir ya, sering banjir, kemudian relasinya, keterkaitannya, masyarakatnya nantinya akan membuat tanggul itu kan, dan eh, kemudian bisa juga ditinggalkan ya punya rumahnya. Masih ingat ya, ada 4 prinsip geografi, ada distribusi, penyebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Ya, distribusi itu tentang lokasi-lokasi ya, jadi kalau dalam kalimatnya ada lokasi-lokasi disebutin lebih dari satu, itu distribusi gitu kan. Kalau interrelasi kayak tadi ada keterkaitan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Misalkan kayak gempa dasar laut memicu tsunami gitu ya, misalkan itu kan. Deskripsi ini penggambaran, penjelasan lewat biasanya sih ada angka-angka statistik atau deskriptif peta ya atau tabel, itu biasanya deskripsi ya. Sebetulnya dalam bentuk paragraf juga bisa sih, tapi lebih kalau dalam soal-soal itu lebih banyak yang kayak ada data-data statistik, itu dia deskripsi. Kalau kronologi biasanya ada minimal dua prinsip itu disebutin dalam satu buah kalimat, biasanya udah bisa disebut kronologi. Jadi ini kronologi itu gabungan semuanya. Jadi kalau melihat sebuah gejala geosfer tuh detail gitu ya. Kita lihat distribusinya, interrelasinya, deskripsinya. Itu detail. Jadi sebetulnya kita itu sekarang itu yang menggunakan ini kalau mau lihat sebuah kejadian lebih detail tuh ya. Cuman kalau dipisahin itu ada elemen-elemennya, itu ada ini tiga ini. Gitu aja sih sebetulnya. Lanjut ya, nomor 2, pengertian geografi. Nah, menurut Preston E. James, ilmu geografi merupakan induk ilmu pengetahuan yang dikenal dengan induk ilmu pengetahuan. Geography is earth science. Geography is analysis pattern of spatial. Geography is the mother of all science. Geography is natural attribute of place. Geography is spatial interaction. Ya, ini mah kayaknya gampang deh. Kamu kosakatanya aja, mana coba yang induk ilmu itu apa? Kalau bingung, itu adalah mother of science ya kan? Ibu dari segala ilmu pengetahuan. Kalau mungkin pernah lihat definisinya sih bisa langsung jawab. Kayak ini ya, Preston Ejem. He argue that geography is the mother of all science. Kalau di Chad Hudson ini, according to this geographer, geography was a science that tries mencoba ya to describe and interpret characteristic and variable of one region ya. Variabel suatu wilayah dan to another region ya on earth surface. Jadi mempelajari variabel wilayah satu dengan yang lain. Kalau misalkan Paul Vidal de la Blache, geography was study about quality of country. Jadi bagaimana kualitas sebuah negara. Nah, kamu cari aja yang lainnya, misalkan ada geografi menurut Ferdinand von Richthofen gitu kan ya. Kemudian menurut Taylor, menurut banyak lah. Huntington ya, siapa sih, Frank Debenham gitu kan.
tinggal dicari aja. Nomor 3, kota M dan N terletak pada lintang yang sama, namun kota M terletak di tengah-tengah benua atau landlocked. Landlocked gitu, landlocked country. Dibandingkan kota N, sehingga amplitudo suhu di kota M akan terlihat besar, kecil, normal, tidak ada perubahan. Semua jawaban salah. Oke. Coba dijawab apa ini? Ini konsep mengenai dinamika atmosfer ya, amplitudo suhu. Oke, lintangnya sama, kota N itu dan M itu, tapi si M itu tengah-tengah benua, sementara N itu enggak. Maka kota M itu akan terlihat amplitudonya kayaknya lebih besar. Ya. Kita lihat konsepnya. Amplitudo itu perbandingan suhu ya, perubahan suhu siang dan antara siang dan malam misalkan ya. Malam hari siang hari 31, malam hari bisa 25 derajat. Ini amplitudenya selisihnya aja. Kalau selisihnya itu antara 5 derajat gitu kan, kemudian ya 45 itu normal. Gitu kan. Eh kemudian apa yang mempengaruhi amplitudo ini? Ini lokasi juga dan karakteristik fisiografis. Kayak misalkan gurun nih, gurun itu amplitudonya itu bias tinggi kan. Karena daratan itu eh, lebih cepat menyerap panas dan melepas panas gitu ya. Kan pasir semua gitu. Kemudian suhu juga dipengaruhi oleh kondisi lautan. Lautan itu kan menyimpan panas gitu ya. Jadi malam hari itu akan cenderung hangat gitu wilayah yang ada lautan itu. Ya, dibandingkan yang terkunci. Kayaknya jawabannya ini ya, kayak misalkan ini ya, terkunci nih. Swiss, Austria, apa ya, negara-negara yang nggak punya lautan. Jadi tidak ada yang menghangatkan gitu ya perairannya. Artinya terkesannya si amplitudenya itu agak besar gitu. Ya, itu. Jadinya karena tidak ada penyeimbang ini si lautan ini. Mungkin itu ya saya kurang coba dicek lagi deh. Kalau yang saya pahami itu lautan itu ya fungsinya untuk itu uh, mengurangi itu amplitudo itu ya. Kalau misalkan terlalu uh, negaranya itu terkunci, tidak ada lautan, dia tidak punya penyetabil seperti itu. Indonesia itu kan negara tropis, kepulauan, ada lautnya, makanya amplitudonya itu nggak terlalu jauh sih. Kayak ini kan Jakarta nih, Jakarta 25 ke 31 kan 6 ya. 6 derajat selisih antara siang malam, nggak terlalu jauh. Kalau misalkan di daerah ini, gurun itu karena sifatnya daratan kering, pasir ya, tidak ada hujan, tidak ada perairan, tidak ada pohonan. Ya pohon itu menyimpan hangat sebetulnya, menyimpan itu ya, suhu, mengatur suhu. Jadi ini kalau si gurun itu kalau siang hari panas banget misalkan 40 derajat, ketika malam hari bisa berkurang sampai 0 derajat gitu ya. Atau minus mungkin ya minus 1 atau berapa. Karena ini amplitudenya tinggi berarti ya. Ini karena sifat relief ininya, permukaan buminya dan apa namanya, fisiografisnya. Nah, salah satunya juga kalau ini landlocked itu, jadi terkunci nggak punya perairan. Dia mungkin akan terkesan tinggi amplitudonya gitu ya. Dibandingkan dengan yang dekat laut gitu ya. Kalau yang salah coba dicek aja ya. Kalau saya sih cenderung ke sana itu karena belum belum dapat referensi yang lebih bagus lagi ya. Nanti saya coba cari lagi. Tapi argumentasi saya sementara untuk jawaban ini yang cenderung lebih besar di kota yang ada di landlocked ya, dia terkunci gitu, di negara yang terkunci, terkesan lebih besar, nggak besar besar banget tapi terkesan. Oke, lanjut ya. Nomor 4, siklus hidup badai petir, di mana badai didominasi oleh gaya downdraft dan downburst yang menyebabkan hujan perlahan-lahan berhenti adalah cumulus development dissipating mature juvenile. Juvenile tuh. Ini stage apa coba? Coba pernah baca atau enggak? Jawabannya yang mana? Ini tahapan awan cumulonimbus ini. Jawabannya yang ini dissipating.
Jadi si cumulonimbus itu kan awan gede kembang kol ya, awan vertikal. Dia itu terbagi jadi 3 tahap pembentukan. Yang pertama itu towering cumulus, jadi cumulus-cumulus bertumpuk bertemu, kemudian dia naik ya sedikit demi sedikit. Itu namanya towering cumulus. Stage 1 ini. Stage 2 itu ya maturity, dia dewasa, jadi udah gede banget ya. Ini sangat masif sekali cumulusnya sampai ketinggian apa ini 40,000 feet ya, 40.000 kaki. Udah 12,2 kilometer ke atas. Nah, ini cumulonimbus puncaknya. Nah, ini dissipating itu penghancuran tadi kayak downdraft ya, downburst. Jadi sudah banyak sekali ini kemudian ion-ionnya sudah sangat membludak. Ya. Akhirnya hancur itunya sudah berat ya, turun kembali ke permukaan tanah sebagai air gitu, disertai petir-petir gitu. Ini dissipating namanya, ya penghancuran jawabannya tadi itu. Coba dicek lagi ya. Nomor 5, pertumbuhan ekonomi laut disebut tinggi jika rata-rata di atas 5%, antara 7 sampai 9%, rata-rata di atas 9%, antara 7 sampai 10%, rata-rata di atas 7%. Oke. Ini harus dicari sih artikelnya, saya baru dapat juga tadi. Ini jawabannya oke. Ya. Oke, nah ini ya. Di dalam sistem ekonomi laut itu kita memiliki kegiatan ekonomi di dalamnya ada macam-macam ya. Nah, ini menurut salah satu artikel itu bahwa suatu pertumbuhan ekonomi laut itu disebut tinggi jika ya di atas 7%. Apa saja sih kegiatan kelautan kita ini kan berkaitan dengan poros maritim ya. Ada budidaya ikan, terumbu karang, mutiara, pasar apung ya. Kemudian atau di sungai menangkap ikan, perdagangan dengan transportasi laut, pembangunan objek wisata laut. Artinya laut itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan gitu ya. Kegiatannya banyak gitu. Bukan hanya seputar pengambilan biotanya gitu ya, ikan-ikan dan lain-lain. Wisata terumbu karang itu juga, mangrove itu salah satu ekonomi laut gitu ya. Oke. Karena kita negara maritim, gitu, kepulauan gitu. Oke ya itu sekian untuk pembahasan latihan pendalaman kali ini. Kalau ada yang nggak setuju dicek aja deh ya, cari sendiri lagi materinya dicari, diskusikan ya karena saya juga nggak terlalu gitu sebetulnya menguasai 100% nggak juga ya gitu ya. Harus baca juga, banyak baca, banyak mencari gitu kan. Logika juga kadang harus dipakai ya. Kemudian ya silakan aja ya mencari sendiri ya. Kemudian dibanding-bandingkan dengan jawaban teman-teman atau guru. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan di-share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.